Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal fisika yang berkaitan dengan materi dinamika gerak, yaitu menentukan percepatan benda. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Tapi sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya sehingga nanti kalian mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi yang lain, silahkan kalian buka playlist channel YouTube saya. Di situ sudah saya buatkan materi-materi yang ada dari kelas 7 sampai kelas 8 untuk fisika dan matematika. Baik, sekarang saya akan membahas soalnya. Nanti ada 2 soal yang akan saya bahas. Yang pertama, sebuah benda bermasa 4 kg berada pada bidang miring seperti pada gambar. Yang ditanyakan adalah besar percepatan yang dialami benda adalah. Nah, sebelum kita menghitung besar percepatan, kita cari dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ya, gaya-gaya yang bekerja pada benda. Sebentar, kita gambarkan dulu ya. Yang pertama itu ada gaya berat, arahnya ke bawah ya. Nah, karena nanti bidangnya itu adalah bidang miring, maka nanti sumbu X dan Y-nya akan berubah. Ini nanti menjadi sumbu X, nanti yang kesini yang menjadi sumbu Y. Menjadi sumbu X dan Y yang baru. Sehingga nanti karena gaya beratnya itu membentuk sudut, ya, maka nanti besar gayanya itu harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang ke arah sumbu Y itu besarnya adalah mg cos 30 derajat. Kemudian yang ini nanti besarnya adalah mg sin 30 derajat. Nah, setelah ketemu, berarti nanti yang ditanyakan karena percepatan. Nah, kita anggap misalkan arah geraknya adalah ke atas. Nah, nanti kita menggunakan hukum Newton kedua. Ya, hukum Newton kedua yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A. Gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X yang bekerja pada benda searah dengan sumbu X itu adalah gaya luar F30 dan gaya berat mg sin 30 derajat. Nah, misalkan arah gayanya ke atas, berarti nanti yang bernilai positif adalah F-nya ya. Berarti nanti seperti ini ya. F dikurang dengan mg sin 30 derajat sama dengan M dikali dengan A. Kita tinggal masukkan nih nilainya. F-nya tadi 30 dikurangi M-nya 4 ya. 4 kali 10, G-nya sin 30 sama dengan setengah sama dengan 4 dikali A. Ini kita bagi 2, berarti nanti 30 dikurang 20 sama dengan 4A. 30 dikurang 20 sama dengan 10 ya. Karena yang ditanyakan A, berarti nilainya sama dengan 10 per 4 atau sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ketemu ini percepatan yang dialami oleh benda. Sekarang soal yang kedua, jadi mudah ya, semoga kalian paham. Kemudian soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah. Ini adalah gambar balok dengan katrol ya, dua benda ya, yang dihubungkan dengan tali yang melalui suatu katrol. Jika massa benda A dan B berturut-turut adalah 2 kg dan 3 kg, serta tidak ada gaya gesek antara benda A dengan bidang datar. Nah, berarti yang A-nya yang ini ya, ini yang A, yang ini yang B. Tentukan percepatan benda dan tegangan tali. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan benda. Berarti ini nanti arahnya ke bawah.
Yang ini arahnya ke kanan, arah geraknya ya. Nah, untuk mencari percepatan benda, kalau sistem bendanya seperti ini, maka nanti langsung aja ya kita pakai rumus cepatnya. A-nya nanti sama dengan karena di sini yang menggantung itu adalah B, maka nanti dia akan mempunyai berat ya. Nah, yang menyebabkan benda ini bergerak kan karena adanya gaya berat ini. Sehingga nanti nilai A-nya sama dengan MB kita bagi dengan jumlah dari kedua massa benda MA ditambah dengan MB. Nanti dikali dengan G. Nah, kita langsung masukkan ke rumus ini aja. Ya, berarti nanti A-nya sama dengan MB-nya berapa? 3 per 2 ditambah 3. Yang ini MA, yang ini MB ya. Berarti dikali 10 ya. Berarti nanti A-nya sama dengan 3 per 5 dikali 10. 10 bagi 5, 2. Berarti sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan dari sistem ya. Percepatan dari benda A dan benda B. Kemudian yang kedua, itu yang ditanyakan adalah tegangan tali atau T-nya. Nah, untuk mencari T, kita bisa menggunakan, jadi karena di sini T-nya sama ya. T yang di sini dengan yang di sini itu besarnya sama. Nah, untuk mencari T, kita bisa menggunakan, kita tinjau pada benda B, atau bisa juga kita mencari T-nya dengan meninjau benda A. Yang paling gampang, karena tidak ada gaya gesek antara benda A dengan bidang, berarti kan permukaannya kan licin ya. Berarti nanti paling gampang kita menggunakan atau kita tinjau mencari tegangan talinya dengan menggunakan benda A. Kenapa? Karena nilai T-nya sama dengan MA dikali dengan A. Jadi sama dengan MA-nya berapa? MA-nya 2. A-nya berapa? A-nya 6. Sama dengan 12. Ini kalau kita meninjau dari benda A. Untuk mencari T. Nah, kalau mencari T-nya dari benda B, nanti sama hasilnya ya. Nanti hasilnya adalah 12 Newton. Nah, kalau misalkan kalian mau mencari dari benda B, kita meninjaunya dari benda B. Coba kita buktikan ya. Kalau T-nya sama. Kalau kita mencari T-nya dengan meninjau benda B, maka nanti nilai T-nya sama dengan, karena bendanya itu bergerak ke bawah ya, berarti nanti MB, berat yang ini ya, berat benda B dikali G ya. Kita kurangi dengan, nah yang menahan benda B ini ini kan geraknya bukan gerak jatuh bebas ya, tapi gerak GL BB. Karena ada yang menahan ya, yaitu benda A. Karena ada yang menahan ya, maka nanti nilainya kita kurangi dengan MB dikali dengan A ya, dikali dengan A. Sehingga nanti T-nya kita tinggal cari MB berapa nih? MB-nya 3 ya. Dikali 10 dikurang 3 dikali dengan 6. 3 kali 10 30. 3 kali 6 18. 30 dikurang 18 sama dengan 12 Newton. Sama. Demikian pembahasan soal dari saya. Semoga kalian paham dan bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang belum paham, silahkan kalian putar ulang atau kalian replay lagi videonya, menonton videonya. Kemudian kalian tuliskan di bagian mana dari penjelasan saya yang kalian belum mengerti. Atau mungkin ada yang salah hitung dari saya, silakan kalian koreksi ya. Kalian tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.